Oke, halo teman-teman. Ini aku mau melanjutin video aku di video sebelumnya, yaitu terkait LPDB juga gitu ya. Jadi di video sebelumnya itu aku ngebahas tentang poin-poin atau jenis-jenis soal yang bakal muncul di TBS. Nah, kali ini aku bakal share beberapa sumber belajar yang waktu itu aku pakai ya buat persiapan menghadapi TBS itu. So, before you watch this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe ya. Oke, happy watching guys. Oke, sebelumnya di sini aku nggak cuma bakal share doang tentang sumber belajarnya ya, jadi aku bakal share juga tentang pengalaman aku ya dalam menghadapi TBS tersebut. Jadi kalau aku kan waktu dulu 2021 kebetulan daftarnya sama beberapa teman aku tuh. Jadi semacam kita tuh kayak bikin grup gitu loh teman-teman ya. Jadi di WA dan juga ada juga grup sebanyak ya dari teman-teman di luar daerah aku, maksudnya se-Indonesia gitu. Jadi kurang lebih tuh kayak ada 2000-an mungkin ya teman-teman ya. Pokoknya banyak lah ya. Itu ada di Telegram juga. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau misalnya minat buat join, nanti aku taruh link telegramnya di deskripsi. Nah gitu, jadi pertama selain kita tuh prepare sendiri, nah kalau saran aku tuh bisa gabung dengan grup-grup yang memang support buat belajar bersama gitu. Nah itu, jadi yang pertama tadi kita bukan harus ya, aku saranin buat join grup yang support tentang belajar TBS ini. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah selain kita tuh bisa belajar bersama gitu kan, jadi kan kalau misalnya belajar bersama tuh kayak nggak kerasa capek dan nggak pusing sendirian gitu kan. Nah terutama nih kalau buat soal-soal yang susah kayak misalnya tuh aritmetika gitu ya teman-teman, pokoknya yang kuantitatif gitu, itu kan kalau ngitung sendiri dan nggak ketemu itu pusing juga ya. Jadi kalau misalnya di grup itu biasanya ada pertemuan real time-nya, semacam pakai Zoom dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bahas soal bareng-bareng dan kayak ya diselesaikan bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya bahas satu nomor gitu kan, terus ada yang belum paham, nanti silakan boleh tanya gitu sampai benar-benar semuanya tuh para pesertanya tuh udah clear, baru kita bisa next ke soal selanjutnya gitu. Itu penting banget teman-teman ya. Jadi nggak cuma teman-teman yang mungkin lagi persiapan di LPDP sekarang ini, bisa juga kalau misalnya ya masih di tahap 2 tapi belajar saat ini, ikutan belajar dari sekarang gitu, ya itu malah justru bagus banget teman-teman ya, karena untuk persiapan itu sendiri itu sebenarnya nggak bisa dalam waktu singkat kalau boleh aku katakan ya teman-teman, kecuali kalau memang yang udah jenius ya, udah tahu banget soalnya kayak gimana, terus juga memang sudah ahli ya, udah pro buat ngerjainnya gitu. Cuman kalau misalnya yang masih basic banget itu pasti butuh waktu gitu teman-teman ya, buat belajar, buat mengerjakan soal, buat memahami soal, dan buat menghafal pola-pola soal tersebut gitu. Jadi nggak ada salahnya buat join grup itu, selain nambah temen dan juga bisa saling share belajar gitu. Nah, kemudian untuk sumber belajar yang kedua, di sini aku browsing juga beberapa sumber dari bisa Google dan juga dari YouTube teman-teman ya. Jadi di YouTube itu biasanya di-share beberapa ini ya, pembelajaran tentang TPA gitu ya. Baik itu TPA yang tentang untuk LPDP atau persiapan masuk kampus. Tapi biasanya ada beberapa YouTube yang memang mencantumkan deskripsinya itu untuk persiapan LPDP. Kalian bisa browsing aja. Pokoknya banyak sumber-sumber yang memang menyediakan konten tersebut gitu ya. Jadi bisa buat nambah-nambah juga gitu teman-teman ya buat belajarnya gitu. Jadi dari situ ya, karena kan ini YouTube ya video, jadi bisa kita ulang-ulang
So ini kalau misalnya kalian sambil rebahan atau sambil misalnya lagi santai gitu ya, nah daripada misalnya gak ngapa-ngapain gitu, kalian bisa sambil buka video tersebut gitu ya, sambil buka YouTube yang bermanfaat gitu ya untuk persiapan TBS ini. Jadi ya selain kita buat nge-review materi dan juga pembahasan, kita juga bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik gitu. Oke. Itu yang kedua ya. Nah, untuk yang ketiga di sini waktu itu aku beli buku TPA gitu, teman-teman ya. Nah, aku pakai buku ini. Mungkin kalian udah pada tahu ini buku TPA dari Otto Bappenas. Ini lumayan lengkap kalau menurut aku, teman-teman. Jadi kalau di sini tuh bukunya tuh sekitar 568 halaman gitu, dan ini isinya tuh lumayan lengkap dan ada pembahasannya juga gitu ya. Jadi kita nggak perlu ini pusing-pusing karena mikirin cara penyelesaiannya kayak gimana, teman-teman ya. Jadi semuanya udah lengkap di sini dan paketan soalnya juga banyak, jadi kalian bisa berlatih dan juga sambil nginget-nginget nih cara penyelesaiannya juga gitu. Bahkan aku pun belum sampai selesai sampai paket yang terakhir ini teman-teman ya, karena lumayan banyak juga gitu. Nah itu pun sudah cukup membantu sih menurut aku gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya mau pakai yang ini atau buku lain pun juga boleh teman-teman ya, intinya yang TPA. Kalau yang Otto Bappenas ini recommended sih ya, jadi soal-soalnya tuh nggak jauh beda sih dari waktu di LPDB itu teman-teman ya gitu. Oke. Kalau waktu itu aku belinya di Shopee teman-teman ya buku ini. Jadi aku beli di Shopee, kurang lebih waktu itu harganya sekitar 120-an. Kalian bisa cari aja, search ya. Boleh pakai yang ini atau yang lain, pokoknya sekitar segituan lah. Ya nggak apa-apa lah, kan modal buat belajar ya teman-teman. Jadi kalau punya rezeki lebih dan mungkin bisa ini ya buat menyisihkan untuk beli buku ini gitu. Oke, seperti itu. Oke, terus aku mau share juga nih tentang pengalaman cara belajar aku juga ya teman-teman. Jadi waktu itu kan aku tuh dapat tanggal buat tesnya itu tidak terlalu mepet sama tanggal pengumuman. Jadi antara tanggal pengumuman sama ini tanggal tes TBS-nya itu kayak masih 1 bulanan gitu kan. Jadi ya lumayan lah aku buat belajar hitung-hitungan dan hafalan yang lainnya juga masih ada. Cuman kalau misalnya nih udah hamin berapa gitu ya, pokoknya udah mepet-mepet gitu. Nah itu aku memang sengaja nggak terlalu pusing buat masih ngerjain soal gitu-gitu teman-teman ya. Jadi aku fokusin aja kayak nge-review cara pembahasan aja gitu. Jadi kayak lihat pembahasannya langsung sih sebenarnya ya. Karena apa ya? Kalau kita masih ngitung-ngitung gitu ya teman-teman ya, udah hamil berapa gitu, udah mendekati, itu menurut aku justru wasting time juga. Pertama takes time sih, lebih tepatnya takes time ya kan. Kemudian yang kedua tuh kita kan harus ngingat-ngingat misalnya rumus juga gitu kan teman-teman ya. Jadi instead of practice it, so I suggest you to kayak nge-review aja sih gitu teman-teman ya. Itu kalau udah mepet ya. Kalau menurut aku gitu. Kalau kalian punya cara sendiri ya silakan gitu teman-teman ya. Oke, terus apalagi ya. Jadi nah ini yang penting juga, kalian jangan latihan tapi tanpa timer gitu teman-teman ya. Jadi usahakan kalau misalnya nih udah bisa ngerjain, terus coba kalian kerjain lagi nih ya. Kalau misalnya udah bisa ngerjain dengan benar, coba kalian ngerjain lagi dengan soal yang sama atau dengan soal yang serupa, tapi coba di timer gitu. Karena mengingat di sini kan waktunya itu mepet ya, waktunya itu terbatas. Jadi kita nggak bisa terlalu lama. Misalnya satu soal nih ngitungnya sampai lupa waktu gitu ya, sampai makan berapa menit gitu, itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi harus manajemen juga waktunya gitu.
dan terlebih juga mental kita harus siap gitu ya. Kalau dari pengalaman aku nih ya, kalau misalnya kalian kepo, menurut aku tingkat kesulitannya itu agak di atas dari apa yang udah aku pelajari sih teman-teman ya. Jadi kayak contoh hal kecil aja tuh di deret itu kan, kalau kita belajar misalnya di buku atau di YouTube atau di soal manapun gitu ya, itu kan masih ada muncul kayak misalnya pola-pola yang masih berurutan teman-teman, kayak misalnya dari nomor 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Itu kan yang paling gampang gitu kan. Cuman ternyata waktu di tesnya, di real tesnya itu sama sekali nggak ada teman-teman ya. Jadi kalian jangan shock kalau misalnya nanti tingkat kesulitannya tuh beda gitu. Jadi kalau aku waktu itu kayak udah random aja gitu, deretnya tuh bisa sampai desimal atau bahkan pecahan. Itu kalau waktu aku tes di 2021. Tapi ya semoga aja nanti di 2022 ini lebih mudah gitu. Amin ya teman-teman. Kita nggak tahu juga soalnya bakal kayak gimana. Cuman ya kita harus siap dengan segala kemungkinan juga gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu aja dari aku. So kalian bisa pakai referensi dari apa aja yang tadi aku udah sebutin, dan kalaupun masih ada tambahannya mungkin kalian boleh share di bawah biar teman-teman yang lain juga pada tahu tentang cara belajarnya atau tentang sumber belajarnya juga gitu ya teman-teman. Oke, so I think that's all for me. So I just want to say that good luck for everyone ya yang mau berjuang buat tahap TBS ini. Semoga kalian dapat skor yang maksimal dan semoga kalian bisa lolos di tahap ini dan melanjutkan ke tahap wawancara. Oke. So gitu aja dari aku. Thank you, sekian buat videonya dan sampai jumpa. See you next time. Bye bye.